Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudaraku semua, dan tentunya juga anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Saat ini sebelum kita memulai perenungan kita, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi yang baru yang sungguh indah ini, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sungguh merasakan bahwa perlindungan dan juga berkat Tuhan itu selalu nyata bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian kecil dari sabda-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memampukan setiap kami agar kami dapat menjadi pendengar yang baik, dan lebih daripada itu kiranya kami semua dapat menjadi pelaku firman yang setia. Doa ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dan ayat ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat pra-remaja di GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 yang demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas dibacakannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku semua, yang menjadi tema renungan satu hati kita pada pagi hari ini adalah Yesus sebagai Raja Damai. Saya akan membacakan kembali satu ayat, khususnya ayat yang ke-6, Yesaya 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang terkasih, dalam masa menjelang Natal seperti saat ini, bacaan dari Yesaya 9 ayat 6 sering kali kita dengarkan. Bacaan ini menyebutkan tentang kedatangan Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Yesus disebut sebagai Raja Damai? Kedatangannya yang pertama dalam rupa manusia, dihadirkan Allah sebagai perantara antara Allah dan manusia. Kehadirannya bertujuan untuk mendekatkan, lebih tepatnya lagi mendamaikan Allah dan manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa diangkat oleh Allah melalui kehadiran Yesus supaya menjadi milik Allah. Manusia telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Kehadiran Yesus ini ke dalam dunia, pengajarannya, keteladanannya sungguh mencerminkan hadirnya kedamaian di antara umat manusia dan kedamaian antara manusia dan Allah. Kedatangannya yang kedua sebagai Raja yang sedang kita nantikan. Dan saat ini kita semua sebagai bagian dari rakyatnya, sebagian dari umatnya, kita sudah semestinya tunduk pada setiap pengajaran dan juga hukum yang telah
diberikan. Ketaatan kita akan diuji kelak di saat kedatangannya sebagai Raja. Nah, saat ini marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita ini sudah sungguh taat ataukah masih ada pelanggaran yang kita lakukan? Saat ini Yesus tidak bersama-sama dengan kita di dunia. Namun bukan berarti bahwa kita bisa lepas kendali, tetapi kita justru diminta untuk waspada. Jadi kita sudah semestinya untuk selalu waspada dan juga berjaga-jaga, karena kapan ia akan datang kita tidak tahu. Yesus sebagai Raja hanya meminta kita untuk berjaga-jaga supaya kita tidak lengah sedikit pun. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik yang terkasih, kita semua memiliki sukacita setiap kali merayakan Natal. Tentunya kita harus juga bersukacita karena kita sudah dibekali dengan pengajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu siap untuk menyambut kedatangannya kembali sebagai Raja damai. Nah, demikianlah firman Tuhan, dan kiranya kita semua tidak menjadi jemu, tetapi kita semakin waspada dalam menantikan kedatangannya sebagai Raja damai, dengan kita tetap taat dan selalu setia kepada Sang Raja damai. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita di dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau memampukan kami semua, supaya kami dapat menjadi umat-Mu yang selalu taat dan setia, khususnya pada saat ini, saat kami menantikan kedatangan Tuhan sebagai Raja damai dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami dapat selalu berjaga-jaga dan tidak lengah sedikit pun. Ajar kami supaya kami dapat selalu menjadi berkat untuk sesama kami yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.